Bikin gempar dunia, Cristiano Ronaldo jadi ke Indonesia. Timnas Aroma Real Madrid jersey putih timnas bikin heboh. Cetak 36 gol dalam 15 laga, Robin Mirisola layak gabung timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Bikin gempar dunia, Cristiano Ronaldo jadi ke Indonesia. Mega bintang top dunia Cristiano Ronaldo dipastikan akan datang ke Kupang, NTT untuk kegiatan sosial. Sang striker Al Nassr dan timnas Portugal itu dijadwalkan akan tiba pada besok dini hari. Kedatangan Cristiano Ronaldo ke Kupang diketahui atas undangan dari Dr. Susi Maria Kapitana. Pemimpin Yayasan Geraha Kasih Andriko menjelaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Asosiasi Provinsi Asprov Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia NTT untuk memastikan kedatangan sang mega bintang CR7. Direncanakan nantinya juga ada pertemuan di kantor gubernur mulai pukul 10.30 WITA. Ada pembahasan seperti agenda sepak bola dan pembangunan NTT. Cristiano Ronaldo sebelumnya pernah mengunjungi Indonesia sekali, yakni Juni 2013. Kala itu Ronaldo ikut menanam mangrove bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY di lokasi konservasi hutan mangrove Benoa, Bali. Kabar Ronaldo akan ke Indonesia makin diperkuat dengan absennya sang pemain dari skuad Al Nassr yang melawat ke Iran untuk laga kontra Persepolis di Liga Champions Asia. Mantan pemain MU, Real Madrid dan Juventus itu dikabarkan akan naik jet pribadi. Cetak 36 gol dalam 15 laga, Robin Mirisola layak gabung timnas Indonesia. Lini depan timnas Indonesia jadi salah satu pekerjaan rumah bagi pelatih anyar Patrick Kluivert. Hingga saat ini belum ada striker haus gol yang jadi tumpungan bagi tim merah putih. Di lini belakang, timnas Indonesia sudah cukup mumpuni dengan kehadiran Martin Paes Jaizes, Rizky Ridho, Kevin Dix hingga Max Hilgert. Begitu pula dengan lini tengah, gelandang timnas Indonesia bisa dibilang cukup kompetitif dengan kehadiran pemain seperti Tom Hayi hingga Ivar Jenner. Sementara di lini depan, sampai saat ini timnas Indonesia tergantung pada Ragnar Oratmangun, namun ia bukan sosok striker murni. Sosok seperti Rafael Strijk ataupun Ramadan Sananta belum maksimal untuk jadi mesin gol. Kondisi ini pun harus segera dipecahkan oleh Kluivert dan para asistennya. Apalagi Kluivert sempat mengutarakan bahwa timnas Indonesia harus bisa bermain dengan skema menyerang. Salah satu pemain keturunan Indonesia yang cukup layak dipertimbangkan untuk dinaturalisasi ialah striker Jonggeng, Robin Mirisola. Usianya masih sangat muda, yakni 18 tahun. Ia dikontrak oleh Genk hingga 30 Juni 2017. Bersama klub Belgia, Mirisola terbilang striker yang sangat moncer. Di musim 2024-2025, Robin Mirisola tercatat telah bermain sebanyak 17 pertandingan. Dari 17 laga itu, Robin telah mencetak 36 gol dan 3 assist. Catatan ini lebih baik dibanding musim sebelumnya. Pada musim 2023-2024, Mirisola yang bermain sebanyak 23 pertandingan hanya mampu mencetak 4 gol dan 2 assist saja. Sedangkan di musim pertamanya di Jonggeng, Robin Mirisola hanya bermain 10 caps dan tidak bisa mencetak gol dan assist. Nilai pasar Robin Mirisola pun tiap musimnya beranjak naik. Estimasi nilai pasarnya di musim ini menembus angka 1,8 juta euro atau setara 30 miliar rupiah. Timnas Aroma Real Madrid jersey putih timnas bikin heboh. Asisten pelatih timnas Indonesia Denny Lanzat menyamakan jersey tandang skuad Garuda yang baru seperti Real Madrid. Meski begitu, ia mengaku lebih suka yang berwarna merah. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menggunakan seragam baru saat berlaga di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret mendatang. Jersey keluaran Erspo kali ini mendapat banyak pujian, baik itu yang kandang atau tandang. Untuk kandang tetap dengan warna kebesaran merah putih, sedangkan yang tandang putih-putih dipadukan garis hitam. Denny dalam sebuah wawancara mengaku suka dengan jersey kandang. Baginya warna merah selalu bagus terlebih untuk jersey. Meski begitu, ia juga tertarik dengan jersey tandang timnas Indonesia. Bahkan ia menyamakan dengan seragam raksasa La Liga Spanyol Real Madrid yang baru saja membantai Manchester City tadi malam. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret mendatang. Pertama, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Australia di Sydney pada 20 Maret. Kemudian, 5 hari setelahnya berjumpa dengan Bahrain di Jakarta.
Gemparkan Britania, striker timnas pamer skill pisang ala David Beckham. Media Inggris Oxford United Mail memuji penampilan calon pemain timnas Indonesia Ole Romeni saat melawan Portsmouth FC di Championship 2024-2025. Ole Romeni tak dipasang sebagai starter oleh pelatih Gary Rowett. Pemain yang sudah menjadi warga negara Indonesia dipasang pada babak kedua setelah Oxford United tertinggal 0-1. Seperti diketahui, mantan pemain FC Utrecht itu menggantikan striker timnas Wales Mark Harris. Masuknya Ole Romeni belum bisa membuat Oxford United menyamakan kedudukan. Justru Oxford United kebobolan pada injury time. Mark O'Mahony mencetak gol kedua Portsmouth pada menit ke-90+6. Pertandingan berakhir untuk kemenangan Portsmouth atas Oxford United dengan skor 2-0. Penampilan Ole Romeni mendapat nilai 6,5. Hal ini membuat Oxford United berada di posisi ke-16 dengan 38 poin. Sementara itu, Ole Romeni yang bergabung pada Januari 2025 sudah mendapatkan beberapa kesempatan bermain meski belum menjadi starter. Pemain berusia 24 tahun itu sudah tampil dalam 4 pertandingan di Championship dengan total 49 menit. Sebelumnya, ia bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie. Di FC Utrecht musim 2024-2025, Ole Romeni bermain 13 laga dengan 729 menit bermain. Selain itu, ia sudah mencetak gol untuk FC Utrecht. Ole Romeni akan menjadi tambahan kekuatan di lini depan timnas Indonesia. Proyeksi ia akan memperkuat timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bikin heboh se-Thailand, aksi Pratama Arhan tak terbendung di AFC Champions League. Pratama Arhan memiliki peran penting saat Bangkok United bertandang ke markas Sydney FC dalam laga leg pertama babak 16 besar zona timur AFC Champions League 2024-2025. Bangkok United mampu meraih hasil imbang 2-2 saat bertandang ke markas Sydney FC. Pratama Arhan baru masuk di menit ke-85, namun pemain timnas Indonesia ini langsung memberikan satu assist untuk gol penyeimbang yang dicetak oleh titipan Puang Chan di menit ke-injury time babak kedua. Hasil imbang 2-2 di kandang Sydney FC ini tentu sangat penting bagi Bangkok United. Peluang tim Thailand itu untuk lolos ke perempat final zona timur AFC Champions League 2024-2025 sangat terbuka lebar. Bangkok United hanya butuh kemenangan dengan selisih gol berapa saja dalam laga leg kedua nanti untuk bisa berlaga di babak perempat final zona timur AFC Champions League 2024-2025. Leg kedua babak 16 besar zona timur AFC Champions League 2024-2025 antara Bangkok United melawan Sydney FC akan digelar di Thammasat Stadium Pathum Thani pada Rabu 29 Februari 2025. Pratama Arhan mengalami awal karir yang sangat bagus di Bangkok United. Pemain berusia 23 tahun ini terus mendapatkan kesempatan bermain, sesuatu yang sangat sulit didapatkan Pratama Arhan baik saat masih berkarir di Jepang atau Korea Selatan. Sejauh ini, Pratama Arhan sudah bermain 7 kali untuk Bangkok United di musim ini. Mantan pemain PSIS Semarang itu pun sudah mencatatkan 2 assist. Rumor makin memanas, bek timnas Mads Hilgers direkrut klub top Eropa. Klub SV20 memberikan kabar yang cukup mengejutkan mengenai salah satu pemain andalannya sekaligus penggawa timnas Indonesia Mads Hilgers. Melansir dari laman Transfermarkt, klub tersebut berencana menjual pemain keturunan Belanda Indonesia tersebut pada bursa transfer musim panas 2026 mendatang. Hal ini sejalan dengan masa kontrak dari Mads Hilgers yang akan berakhir pada akhir musim 2025-2026 nanti. Di sisi lain, kemungkinan akan ada 3 klub yang diprediksi menjadi pelabuhan baru dari pemain berpostur 185 cm tersebut. Hal ini tentu akan menjadi berita cukup menarik mengingat Mads Hilgers dianggap sebagai salah satu bek talenta terbaik yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Berikut 3 klub yang diprediksi bisa menjadi tempat Mads Hilgers melanjutkan karir di benua Eropa. Oxford United. Melansir dari laman transfermarkt.co.id, salah satu klub yang diprediksi bisa mendapatkan jasa Mads Hilgers jika nantinya sang pemain akan hengkang dari SV20 adalah Oxford United. Klub kasta kedua Liga Inggris yang dimiliki oleh Anindya Bakri dan Erick Thohir tersebut memang kerap merekrut pemain-pemain timnas Indonesia seperti Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni. Klub yang tengah berjuang promosi ke kasta Premier League tersebut bukan tak mungkin juga akan merekrut Mads Hilgers ke depannya. Di sisi lain, ketangguhan Mads Hilgers di sektor pertahanan juga diperlukan oleh tim berjuluk The Yellow tersebut. FC Como 1907. Klub Italia FC Como 1907 juga bisa menjadi tempat berkarir baru bagi Mads Hilgers. Klub yang berkompetisi di kasta Serie A tersebut juga dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia. Di sisi lain, berkarir di Liga Italia yang cukup terkenal dalam melahirkan bek-bek tangguh tentunya dirasa akan sangat baik untuk Mads Hilgers di sektor bek tengah. Tentunya hal itu juga bisa berdampak baik untuk timnas Indonesia. Feyenoord Rotterdam.
Nama Feyenoord Rotterdam juga diprediksi akan menjadi salah satu klub yang cukup memburu jasa dari Mads Hilgers. Salah satu tim raksasa sepak bola Belanda tersebut memang dalam beberapa waktu lalu berkeinginan merekrut pemain berusia 23 tahun tersebut. Pindah ke klub sebesar Feyenoord Rotterdam juga diprediksi bisa meningkatkan performa dari Mads Hilgers.